Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di dalam bulan Ramadan yang penuh rahmat, pada kesempatan kali ini materi kita adalah Ta'limul Muta'alim. Jadi apa yang dikatakan Ta'limul Muta'alim? Ta'limul Muta'alim ini adalah kitab yang merupakan salah satu pelajaran tentang etika dan tata cara menuntut ilmu. Kegunaannya adalah supaya para santri atau peserta didik atau siswa memahami akhlak yang terpuji dan bagaimana tata cara menuntut ilmu yang benar supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat saat mengabdi di masyarakat. Jadi bagi siswa, akhlak ini adalah lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Setidaknya sopan santun lebih berharga daripada banyaknya ilmu. Hal ini senada yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Mubarak, nahnu ila qalilin min adabi ahwaju minna illa kathirin minal ilmi. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu, meskipun banyak. Jadi artinya kita lebih membutuhkan adab daripada ilmu yang banyak. Jadi ilmu yang banyak yang tidak mempunyai adab ini tidak begitu bermanfaat. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Imam Al-Zarnuji menjelaskan, ini adalah kitab tentang metode belajar. Nah, yang ada di dalam kitabnya ini ada 13 fasal atau 13 bab yang disebutkan oleh kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi dalam pembukaan ini adalah afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul ilmi hifdil hal. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah ada 13. Yang pertama, bab yang pertama adalah hakikat ilmu dan keutamaannya. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini diwajibkan bagi kita menuntut ilmu. Di dalam hadis sudah disebutkan bahwa tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi setiap orang muslim kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu apa saja? Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Jadi ilmu yang paling bagus ilmu adalah ilmu hal. Hal itu apa? Ilmu hal ini adalah ilmu tingkah laku, ilmu keadaan, bagaimana kondisi, artinya ilmu yang selalu diperlukan dalam melaksanakan agama. Ataupun ini dikatakan di dalam bahasa Arab adalah ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Jadi wajib bagi kita tadi menuntut ilmu yang pertama adalah ilmu tentang agama atau tentang hal tadi. Sedangkan keutamaan ilmu adalah kemuliaan ilmu itu tiada seorang pun yang meragukan karena ilmu ini khusus dimiliki manusia. Jadi perbedaan manusia dengan hewan ini adalah pada ilmu. Jadi inilah maka ada afdalul ilmu ilmul hal wa afdalul amal hifdzil hal. Keutamaan ilmu adalah ilmu hal, ilmu tentang kondisi tadi,
atau tentang agama, wa afdalul amal, dan yang lebih utama dari perbuatan adalah hifdil hal. Hifdil hal berarti pada perbuatan. Jadi kita harus mempunyai ilmu dengan melaksanakan ilmu tersebut dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini ada di dalam tata cara atau adab menuntut ilmu. Jadi sebelum kita menuntut ilmu tentang fisika, kesehatan dan lain sebagainya, ini wajib bagi seorang muslim adalah belajar tentang agama. Nah, apa fasa yang kedua? Fasa yang kedua adalah niat ketika kita belajar. Jadi ilmu sudah kita tahu mana yang diharuskan dipelajari dulu. Nah, yang kedua adalah niat. Jadi bahwa seorang pelajar harus memiliki niat saat menuntut ilmu. Jadi ketika kita mau belajar harus ada niatnya. Ya. Landasan yang digunakan oleh Imam Jurnazi ini, beliau yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu akan dinilai dari niatnya. Nah, sesungguhnya amalan seseorang tergantung pada niatnya. Jadi ketika kita berniat belajar menuntut ilmu untuk dunia, tetapi ini diniatkan untuk akhirat, agama, ini insya Allah ilmu kita akan bermanfaat. Ya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Imam Al-Zarnuzi ketika menuntut ilmu. Nah, jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah kumpulan dari hadis-hadis sahih, ya, yang di dalamnya adalah tata cara kita menuntut ilmu. Ya. Jadi kita tidak boleh mencemari diri kita sendiri dengan sikap tamak. Jadi artinya apa? Dengan niatan lillahi ta'ala kita menuntut ilmu, kita dihilangkan dari sikap tamak atau sombong diri. Nah, sehingga kita mempunyai sifat tawadhu, rendah diri, ya, agar tidak kelihatan sombong. Ya. Yang pertama adalah niat itu harus diniatkan pertama mencari ridho Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan diri dari dan orang lain. Jadi, yang pertama niat ridho karena Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah menghidupkan agama dan mendirikan Islam. Yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jadi dengan niat lillahi ta'ala tadi, ya, empat-empatnya ini insya Allah akan kita lampaui, ya. Dan semoga ketika kita membuat niat ini menjadi belajar, ya, dengan ridho Allah, ini insya Allah ilmu kita manfaat baik di dunia dan akhirat. Nah, apa bab yang ketiga? Bab yang ketiga adalah memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Jadi kita sebagai pelajar, ya, kita harus mendahulukan ilmu. Terus apa yang dibutuhkan? Nah, sekarang dalam urusan agama tadi, baru kemudian mempelajari ilmu yang berguna bagi masa yang akan datang. Nah, ilmu agama kita dahulukan, setelah itu ilmu yang lainnya untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, dan di dalam kitab ini Imam Al-Jurnuzi menyarankan agar kita mencari guru yang lebih pandai dari kita,
dan lebih sepuh, umurnya lebih dari kita, dan memilih teman yang tekun, artinya tekun untuk belajar, beribadah, warok, tidak sombong, baik tabiat dan tangkap. Tangkap dalam apa? Dalam situasi dan kondisi. Jadi seperti kalian untuk masuk di SMA Kedung Waru, pasti sebelum masuk ke sini ada pertimbangan untuk memilih sekolahannya. Bagaimana sekolahan yang akan saya jalani? Pasti dilihat dari gurunya, insya Allah gurunya juga berpotensi. Ya. Teman-temannya bagaimana? Oh, teman-teman di SMA Negeri 1 Kedung Waru, insya Allah juga baik. Yang ketiga adalah keteguhan. Jadi ketika kita sudah mantap memilih sekolahan, guru, dan temannya, insya Allah ketika kita menuntut ilmu akan dimudahkan. Karena di dalam hadis lain, orang yang menuntut ilmu akan dilindungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, inilah ada 3. Yang ketiga, yang keempat adalah menghormati ilmu dan ahlinya. Ahlinya adalah orang yang memberikan ilmu tersebut. Nah, jadi Imam Al-Jurnazi menjelaskan bahwa seorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu melainkan ia menghormati ilmu dan pemiliknya. Yaitu siapa? Yang memiliki itu adalah guru. Beliau juga menyebutkan etika apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Apa? Di antaranya adalah tidak duduk di tempat duduk gurunya. Ini juga akan menghilangkan manfaat ilmu dari yang kita pelajari. Ketika kita, oh itu tempatnya duduk ustadz kita atau guru kita. Nah, di dalam kitab ini dikatakan itu kita tidak boleh duduk di tempat duduk gurunya. Nah, yang kedua, tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izinnya. Maka di dalam kelas kalian juga seperti itu, ya. Tidak bertanya sebelum mengacungkan tangan. Artinya ketika sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu guru berarti sudah diizinkan. Nah, ketika tidak diatur seperti itu, apa bedanya dengan orang yang ada di pasar? Bersahut-sahutan. Nah, ketika kita menjadi seorang pelajar ini, kita boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru atas izinnya. Yang selanjutnya adalah tidak berbicara di sisi guru lainnya. Artinya apa? Ketika kita mempelajari sebuah ilmu, ilmu PAI, katakan mata pelajaran PAI. Kita juga mempelajari tentang PAI. Nanti ada Bapak Ibu guru yang mengajar biologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Kita juga membicarakannya tentang mapel yang kita pelajari dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada tata cara untuk bertanya. Ini adalah salah satu cara untuk menghormati ilmu dan ahlinya atau guru yang memberikan ilmu tersebut. Bab yang kelima adalah sungguh-sungguh, tekun dan semangat. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara menghormati ilmu, kita bersungguh-sungguh. Di dalam bab ini, ya, Imam Al-Jarnuzi memandang ilmu adalah tujuan yang agung. Nah, kita menuntut ilmu ini adalah tujuan yang baik. Ia harus dicapai dengan kesungguhan. Ya. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh, Allah juga akan tidak memberikan kesungguhan. Di dalam ayat Wallahu la yughayyiru qauman hatta yughayyiru. Allah tidak akan merubah suatu kaum
kaum ketika kaum itu tidak merubahnya. Jadi artinya apa? Tidak hanya berubah sedikit tetapi bersungguh-sungguh di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Ya. Kesungguhan ini tidak hanya bergantung pada pelajar saja, namun pada guru dan orang tua pun harus bersungguh-sungguh menyiapkan pendidikan anak. Jadi tiga-tiganya, murid, guru, orang tua ini harus satu visi dan misi ketika menyiapkan anak untuk belajar. Ya. Beliau juga banyak memberikan saran supaya ilmu itu kuat melekat pada diri kita. Ya. Di antaranya adalah mengulang pelajaran pada setiap permulaan dan akhir malam. Artinya apa? Agar ilmu kita sungguh-sungguh melekat dalam otak kita, dalam pikiran kita, kita harus mengulang kembali sampai hafal di dalam kepala kita. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan, man talaba say'an wajada man amar man arafal baba walaj'a. Nah, barang siapa seorang pelajar bersungguh-sungguh dalam sesuatu, maka dia akan mendapatkan kesungguhan. Dan barang siapa mengetuk pintu dan membukanya, maka pintu itu akan terbuka. Jadi ilmu seperti itu anak-anak. Ketika kita bersungguh-sungguh, nah, kesungguhan dalam mendapatkan ilmu juga akan kita dapatkan. Ini adalah bab yang kelima. Bab 6 adalah tahap awal atau permulaan belajar, ukuran dan urutannya. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini juga ada disebutkan hadis-hadisnya bahwa bagaimana kita memulai belajar yang diridhoi oleh Allah. Artinya belajar itu menjadi sempurna. Jadi dikatakan bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu pun yang dimulai pada hari Rabu kecuali sungguh sempurna. Nah, artinya apa? Pada hari Rabu orang yang memulai pelajaran ini menjadi lebih sempurna. Pada hari-hari yang lain bagaimana? Bagus. Hari semua di dalam Islam adalah bagus. Kenapa? Kok hari Rabu, Bu? Li'annal yaumil arbi'a yaumu khuliqa fihi an-nur. Allah mengatakan karena hari Rabu Allah menciptakan cahaya. Jadi ilmu itu adalah pencerah, merupakan sebuah cahaya. Al-ilmu nurun. Nah, ilmu adalah cahaya. Nah, ini. Maka dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan diterangi dalam hidupnya. Terus urutannya bagaimana? Guru atau pengajar ini harus memberikan porsi kepada peserta didik atau siswanya sesuai dengan urutannya. Artinya apa? Tingkatan SD juga harus sesuai yang diberikan. Tingkatan SMA juga harus sesuai yang diberikan. Nah, SMA, nah ini makanya di dalam KD kalian ada yang menganalisis. Di SMA tingkatannya seperti itu. Nah, sama dengan di dalam pembelajaran kita, ketika kita bab 1 belum selesai, maka tidak boleh untuk melanjutkan bab seterusnya. Nah, ini tadi. Jadi di dalam kitab atau di dalam hadis-hadis Rasul juga sudah diajarkan seperti itu. Jadi harus step by step, continue. Nah, tidak oleh melencong-lencong. Nah, cara kasarnya bahasa Jawanya seperti itu. Harus urut. Nah, ya. Ini adalah bab ke-6,
ilmu. Nah, terus bab yang selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Nah, ketika kita sudah sesuai urutannya mencari ilmu, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Tentunya ini setelah usaha-usaha dilalui. Seorang pelajar harus berserah diri kepada Allah untuk tidak perlu merasa sulit dan menyibukkan hati dalam masalah rizki. Adalah Rasulullah. Artinya apa? Nanti kalau aku ngambil jurusan ini bagaimana ya? Saya dapat rizki atau tidak? Di dalam hadis disebutkan man tafaqahu fid dinillah kafahullah. Barang siapa memperdalam ilmu agama Allah, Allah akan mencukupinya. Hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Mencukupi dan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Artinya apa? Rezeki itu adalah bonus. Ketika kita mencari ilmu, maka harus tadi ada niat dengan ikhlas, bersungguh-sungguh. Ada waktu untuk menuntut ilmu. Ya, setelah itu baru kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini bab yang ke-7 adalah tawakal kepada Allah. Bab selanjutnya adalah masa produktif atau waktu keberhasilan. Nah, bagaimana caranya mencari masa produktif? Kita harus mengingat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa masa produktif dalam mencari ilmu adalah umur 40 sampai 80. Yang kita tahu, ya, ada perintah menuntut ilmu, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari masa buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada aturan yang baku menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu bisa formal, bisa non formal. Nah, waktu yang terbaik untuk mencari ilmu adalah saat masih muda. Kenapa Bu saat masih muda? Karena pada kita masih muda, perkembangan psikologis, perkembangan otak kita akan berkembang dengan pesat. Nah, ketika ini kita asah untuk menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang masuk pada diri kita ini didasarkan dengan keikhlasan, bersungguh-sungguh dan tawakal, insya Allah ilmu ini akan bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai seorang pelajar, terkadang kita merasa jenuh. Bagaimana Bu? Bolehkah kita belajar di bidang lain? Boleh. Boleh. Nah, artinya apa? Ketika seumpama nanti kalian sudah kuliah, belajar tentang kedokteran atau tentang astronomi. Nah, setelah itu jenuh, cari belajar yang lain, membaca komik atau membaca buku-buku yang lain yang lebih ringan. Nah, untuk apa? Untuk merefresh otak kita agar tidak selalu serius terus. Nah, seperti itu. Nah, untuk waktu yang mustajab, yang paling baik untuk belajar di dalam buku Ta'limul Muta'alim ini ada hadisnya bahwa dikatakan waktu untuk belajar yang paling baik adalah menjelang subuh. Yang kedua, di antara maghrib dan isya. Kenapa Bu? Karena di dalam menjelang subuh tentunya kita sudah melaksanakan qiyamul lail.
sholat malam. Di dalam sholat malam kita pasti bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah diberikan rizki. Rizki kita ketika kita belajar adalah ilmu. Nah, dengan ilmu tadi dikatakan bahwa rizki akan mengikuti. Artinya apa? Kita wajib mempunyai ilmu. Nah, setelah itu belajar menjelang subuh, setelah selesai itu sholat subuh. Nah, artinya apa? Ketika belajar ini kita dalam keadaan bersuci. Insya Allah ketika kita belajar dalam keadaan bersuci, ini akan dilindungi oleh para malaikat Allah. Nah, begitu juga di antara maghrib dan isya. Setelah sholat maghrib, ya, berzikir, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki ilmu yang bermanfaat. Setelah itu belajar. Nah, setelah mendengar sholat isya, kalau sudah batal, ambil air wudhu lagi, sholat isya. Nah, setelah itu selesai. Jadi artinya apa, Nana? Bahwa masa yang paling baik untuk belajar ini tidak ditentukan oleh lamanya waktu kita belajar, tapi kualitas dalam kita belajar. Nah, dengan kualitas, dengan keadaan kita bersuci, insya Allah ilmu yang kita pelajari ini akan cepat masuk pada otak kita. Ini adalah bab yang ke-8. Nah, untuk bab yang ke-9 adalah kasih sayang dan nasihat. Artinya apa? Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya? Nah, kasih sayang adalah akhlak. Bagaimana kita mempunyai akhlak yang baik? Ya, harus kita mempunyai perasaan mengasihi. Nah, nasihat adalah ilmu. Seorang pelajar hendaknya memiliki rasa kasih sayang tersebut. Nah, karena dengan memiliki kasih sayang tersebut, kita akan bersedia memberikan nasihat kepada orang lain, diberi nasihat dari orang lain, ya. Tidak iri hati ketika teman kita nilainya bagus atau berhasil. Seorang pelajar juga harus menghindari permusuhan. Permusuhan ini adalah dengan kasih sayang. Permusuhan pasti orang tidak mempunyai kasih sayang, ya, dengan orang lain. Karena dengan permusuhan ini akan menyia-nyiakan waktu kita, habis untuk memikirkan, oh, orang itu kayaknya tidak baik dengan saya. Pasti hati kita akan terus seperti itu. Ketika kita memikirkan yang negatif-negatif, maka habis waktu kita untuk memikirkan yang negatif, tidak ada waktu kita untuk belajar. Beliau juga menyarankan agar kita selalu positive thinking, tidak terburu-buru untuk berburuk sangka. Sama dengan pelajaran kita di dalam semester 1 UKBM pertama, yaitu kita harus berhusnudzon. Kita tidak boleh suudzon. Dengan kita berhusnudzon, berpositif thinking, kita akan dijaga hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Nah, di dalam hadis juga dikatakan, ihtamilu minas safihi wahidatun kaitar bihu asran. Bertahanlah menghadapi ejekan orang yang bodoh sekali saja. Niscaya kamu akan beruntung 10 kali lipat. Nah, kita abaikan orang yang mengejek kita, insya Allah kita akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Nah, ini adalah bab ke-9. Nah, bab ke-10 adalah mengambil faedah pelajaran. Jadi ketika tadi pelajaran sudah kita pelajari, kita ambil. Yang bermanfaat bagi kita ambil. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Nah, ini apa? Menurut Imam Al-Jannuji meletakkan metode praktis untuk menambah pengetahuan
Di antaranya adalah dengan mempersiapkan alat tulis setiap saat. Artinya apa? Dalam belajar kita harus siap. Apa yang kita butuhkan? Ya, ballpoint, buku. Jadi setiap Bapak Ibu menerangkan kita catat. Tidak, meskipun kita tidak disuruh kita catat. Nah, ini adalah apa? Kita artinya tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, yang kedua, bergaul dengan guru. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong dengan Bapak Ibu guru. Malah guru kayak begini, tidak boleh. Nah, ini tadi juga sama di dalam bab sebelumnya, kita harus menghormati ilmu dan ahlinya. Ya. Yang selanjutnya, tamak terhadap ilmu. Kita juga tidak boleh dalam mengambil faedah kalau pelajaran ini mudah, meremehkan ini. Nah, kita tamak, tidak boleh. Ini juga akan menghilangkan manfaat hikmah kita menuntut ilmu. Nah, bagaimana kita harus fokus pada pelajaran, dan yang lebih penting adalah taat kepada orang tua dan Bapak Ibu guru. Untuk mencapai keunggulan ini dan kesuksesan ilmu, nah ini tadi kita harus mempunyai alat tulisnya tadi untuk menulis faedah-faedahnya. Yang kedua, fokus pelajaran serta menghormati gurunya. Nah, metode inilah yang selalu membawa kita insya Allah menuju kebaikan, keberkahan ilmu di dunia dan di akhirat. Masih ada 3 bab lagi. Bab ke-11 adalah bersikap warok dalam belajar. Apa sih warok? Warok ini adalah dikatakan di dalam hadis, wa min waroi ayyataharrara anis sabah wa kasratun naum wa kasratul kalam fima la yantafi. Jadi warok adalah menghindar dari kenyang, wa kasratun naum, dan menghindar dari banyaknya tidur. Kita tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh banyak tidur. Wa kasratul kalam fima la yantafi. Yang ketiga, tidak boleh banyak ngomong yang tidak berguna. Inilah warok. Warok adalah tidak terlalu kenyang, ya, tidak banyak ngomong, tidak banyak tidur. Nah, Imam Al-Jarnuzi pada pasal ini memberikan wejangan kepada para pelajar, diri kita, untuk menjauhi rasa kenyang tadi, banyak tidur, banyak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ada juga ditambahkan di dalam hadis lain juga mengatakan menghindarkan makanan dari pasar bila memungkinkan. Artinya apa? Makanan-makanan yang ada di pasar belum tentu bersih, belum tentu higienis, belum tentu sehat. Makanya apa yang masuk di dalam tubuh kita ini juga akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi hati kita. Karena apa? Fil jasadi mudghatan. Ya, di dalam setiap tubuh manusia ada segumpal darah. Wa huwa qalbun. Jadi segumpal darah itu adalah hati. Maka ketika hati kita jelek, banyak iri dengki, ini juga akan mempengaruhi proses dalam belajar. Ini adalah bagaimana kita harus belajar dengan sifat warok. Artinya tidak ada kesombongan, tidak ada kemalasan. Untuk yang ke-12 adalah penyebab hafal, kita cepat hafal, dan penyebab kita mudah lupa. Nah, ini banyak. Biasanya, Bu, saya hafalan kok susah untuk menghafalnya. Nah,
di dalam hadis, di dalam Ta'limul Muta'alim ini ya, ada menghafal termasuk di dalam metode belajar di berbagai lembaga pendidikan. Nah, ini hafalan ini adalah kesungguhan kita dalam belajar. Nah, tadi dikatakan untuk belajar selalu mengulang-ulang. Nah, ketika kita membaca berulang-ulang, insya Allah ini akan mudah untuk menghafal. Jadi menghafal ini tidak membaca sekali setelah itu dihafalkan begitu. Jadi di dalam kitab ini dikatakan untuk menghafal kita harus membacanya berulang-ulang. Nah, sampai koma kita baca 7 kali. Setelah itu dilanjutkan lagi pada titik, begitu juga seterusnya. Baca 7 kali, 7 kali. Ketika kita sudah sering membaca, insya Allah ini akan mudah untuk menghafal. Pastinya dalam keadaan bersuci. Karena apa? Ketika kita dalam keadaan bersuci, setan akan menjauh pada diri kita. Nah, terus bagaimana penyebab kita lupa dengan hafalan? Nah, penyebab kita mudah hafalan ini dikatakan di dalam hadis wa amma yurisun nisyana fal ma'asi wa kasratud dunubi wal humumi wal ahzani fit dunya wa kasratul istighfari wal alai. Jadi penyebab mudah lupa adalah 1, banyaknya berbuat maksiat. Yang kedua adalah kegelisahan dan memikirkan dunia. Ini penyebab-penyebab lupa. Nah, yang pertama tadi adalah banyaknya berbuat maksiat. Yang kedua, kegelisahan, memikirkan dunia. Yang ketiga, terlalu banyak kesibukan dunia. Artinya mengurusi dunia. Bagaimana besok saya ketika hari raya baju saya. Nah ini. Nah, tapi esensinya adalah ketika kita berbuat untuk dunia, ini tujuannya akhirat, bagus. Sibuk dengan Ta'limul Muta'alim, belajar. Nah, ini bagus. Yang dikatakan di sini adalah kesibukan memikirkan dunia, memikirkan rezeki, memikirkan bagaimana pansos. Nah, ini yang saat ini banyak terjadi. Nah, ini harusnya media sosial ini bisa menjadikan kita untuk belajar tentang bagaimana untuk akhirat. Boleh bermain media sosial, tapi ini adalah untuk pengetahuan-pengetahuan yang berbau agama, mensyiarkan agama Islam. Nah, artinya di sini apa? Afdhalul a'mali ummati qiraatul Qur'an nadharan. Jadi yang lebih bermanfaat amalan bagi umatku, kata Rasul, ini adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang dikatakan kita membaca 1 huruf saja akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, apalagi kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ini adalah bab ke-12. Penyebab hafal dan penyebab kita lupa. Nah, yang terakhir ini adalah bab sesuatu yang mendatangkan dan menjauhkan rezeki, serta menambahkan dan memperpendek umur. Artinya dengan ilmu ini kita bisa mendatangkan rezeki. Dengan ilmu kita bisa menjauhkan rezeki. Nah, tergantung dengan ilmu yang dipelajari. Ketika ilmu itu kita ambil dengan jalan mencuri ilmu orang lain, ini juga akan menjauhkan rezeki kita. Nah,
dalam hal ini Imam Al-Jumazi juga mengingatkan bahwa seorang pelajar harus mengetahui apa saja yang menambahkan rezeki dan apa saja yang menambahkan panjang umur, usia dan kesehatan. Nah, ini adalah satu perbuatan dosa. Ini yang bisa menjauhkan rezeki kita. Dan dusta yang dapat menghalangi datangnya rezeki tersebut. Nah, selain itu beliau juga mengatakan bahwa tidur pada waktu subuh termasuk penghalang rezeki. Makanya kita setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk tidak tidur kembali. Banyak tidur menyebabkan fakir. Nah, termasuk fakir dalam ilmu. Jadi tadi makanya ada waktu tadi setelah sholat tahajud sampai pada menjelang sholat subuh. Nah, ketika kita sudah belajar, insya Allah kita membaca buku-buku, insya Allah kita tidak akan ngantuk lagi. Nah, sedangkan bangun di waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan dan dapat mendatangkan rezeki. Karena apa? Rezeki kita ketika kita menjadi seorang pelajar adalah ilmu. Nah, di dalam hadis juga disebutkan la yaraddul qadra illa da'a wala yazidu fil umri illa birrun fa inna rajulu la yuhramu mir rizki biyadni yusibuhu. Jadi tidak dapat merubah takdir selain dia. Allah itu tidak akan merubah takdir selain dia sendiri. Tidak dapat menambahkan umur selain berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya seorang menjadi tertutup rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Artinya yang kita lakukan ini harus tidak menyakiti orang lain, tidak ada unsur ada dosa-dosanya. Bahwa artinya penyebab panjang rezeki ini adalah bagaimana kita berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Artinya apa? Kita tidak berbuat dosa kepada makhluk Allah yang lainnya. Artinya ada makhluk Allah selain manusia. Ada jin, setelah itu ada hewan, ada tumbuhan. Di dalam hadis sampai dikatakan bahwa kita tidak boleh menebang pohon secara asal, malah ditebang kalau ini tidak merugikan bagi kita. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana ini menambah dan memperpendek umur? Penyebab panjang dan pendeknya umur ini adalah orang yang tidak panjang umurnya, tidak suka mengganggu orang lain, itu akan dipanjangkan. Ketika kita berbuat tidak baik kepada orang, ini kita akan dipendekkan umur kita. Artinya apa? Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dan bersering-sering bersilaturahmi. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa-doa keselamatan bagi kita. Nah, makanya ketika kita menuntut ilmu, kita awali dengan salam. Nah, setelah itu kita belajar. Setelah itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nah, setelah itu kita akhiri dengan salam. Nah, dengan seperti itu akan banyak sekali manfaat bagi diri kita. Artinya apa? Kita dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan dipanjangkan umur kita dengan ilmu. Nah, demikianlah anak-anak sekilas dari penjelasan kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa sebetulnya ini masih banyak hadis-hadis yang kita pelajari di dalam sini, bagaimana kita akhlak kita atau tata cara
sopan santun kita dalam menuntut ilmu. Nah, ada 13 fasal atau 13 bab, ada 13 yang harus kita lalui untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Demikianlah materi kita pada saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita ambil faedahnya, kita buang jauh-jauh yang tidak bermanfaat. Saya akhiri, bila ada kata-kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.